Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pada hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesadaran, sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan yang penuh keberkahan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah ceramah mengenai sopan santun dalam berbicara. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara adalah salah satu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Dengan lisan kita dapat menyampaikan ilmu, mengungkapkan kasih sayang, mendamaikan perselisihan, dan mempererat tali silaturahmi. Namun di sisi lain, lisan yang tidak dijaga justru dapat menjadi sumber malapetaka, memecah belah persahabatan, menyakiti hati sesama, bahkan menghancurkan kehormatan seseorang. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan akhlak, termasuk akhlak dalam berbicara. Sopan santun dalam berbicara bukan hanya soal menggunakan kata-kata yang halus semata, tetapi juga menyangkut bagaimana kita memilih waktu yang tepat untuk berbicara, kepada siapa kita berbicara, dan dengan niat apa kita mengucapkan sesuatu. Sayangnya, di zaman sekarang ini, sopan santun dalam berbicara semakin terkikis. Di media sosial, di tempat kerja, bahkan di dalam lingkungan keluarga pun, kita sering menyaksikan ucapan-ucapan yang kasar, meremehkan, bahkan menyakiti. Padahal Islam telah jauh-jauh hari mengajarkan kepada kita betapa mulianya orang yang mampu menjaga lisannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53, yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar, sesungguhnya selain itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Quran surat Al-Isra ayat 53. Subhanallah, perhatikanlah hadirin, Allah SWT secara langsung memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan perkataan yang terbaik. Bukan sekedar perkataan yang baik, tetapi yang ahsan, yang paling baik, yang paling santun, dan yang paling bijaksana. Mengapa? Karena Allah tahu bahwa lisan yang tidak terjaga adalah pintu masuk setan untuk memecah belah persaudaraan. Berapa banyak keluarga yang retak bukan karena perbuatan, melainkan karena ucapan. Berapa banyak sahabat yang bermusuhan hanya karena sebuah kalimat yang keluar tanpa pertimbangan. Maka ayat ini menjadi pengingat yang sangat kuat bagi kita bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita memiliki dampak yang luar biasa, dan karenanya harus kita jaga dengan sepenuh hati. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini begitu singkat, namun sungguh dalam maknanya. Hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan sopan santun dalam berbicara dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Artinya, kemampuan seseorang untuk menjaga lisannya adalah cerminan dari kualitas imannya. Bila kita beriman, maka kita tahu bahwa setiap ucapan yang kita keluarkan dicatat oleh malaikat. Allah berfirman bahwa tidak ada satu kata pun yang terucap kecuali ada malaikat yang mengawasinya. Maka orang yang benar-benar beriman tidak akan sembarangan berbicara. Ia akan berpikir sebelum berkata.
Apakah kata-kata ini bermanfaat? Apakah kata-kata ini menyakitkan? Apakah kata-kata ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Dan jika ragu, Rasulullah SAW memberi kita solusi yang elegan. Diam. Diam adalah emas. Lebih baik tidak berkata apa-apa daripada berkata sesuatu yang menyakiti dan tidak membawa manfaat. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat berbicara dengan sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa hal yang dapat kita praktikkan bersama. Pertama, berpikir sebelum berbicara. Biasakan untuk menarik napas sejenak sebelum mengucapkan sesuatu, terutama saat emosi sedang memuncak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kata-kata ini benar? Apakah perlu diucapkan? Apakah waktunya tepat? Jika tidak memenuhi salah satu dari ketiganya, maka lebih baik tahan dulu. Yang kedua, pilih kata yang lembut meskipun menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran tidak harus dengan cara yang keras atau kasar. Nabi Muhammad SAW adalah contoh sempurna bagaimana kebenaran dapat disampaikan dengan penuh kelembutan, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Teguran yang baik bukan yang paling keras, melainkan yang paling meresap ke dalam hati. Yang ketiga, perhatikan nada dan informasi bicara. Sopan santun bukan hanya soal pilihan kata, tetapi juga soal cara kita mengucapkan suara yang tinggi dan nada yang meremehkan dapat merusak makna sebaik apapun kata-kata kita yang pilih. Bicaralah dengan tenang, dengan volume yang wajar, dengan tatapan yang menghargai lawan bicara. Yang keempat, hindarilah gibah, fitnah, dan perkataan sia-sia. Menjaga lisan berarti kita tidak berbicara aib orang lain, tidak menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya, dan tidak menghabiskan waktu dengan percakapan yang tidak membawa manfaat. Waktu kita terlalu berharga untuk dihabiskan pada perkara yang sia-sia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita renungkan bersama-sama bahwa lisan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bisa menjadi jembatan menuju surga, namun juga bisa menjadi jalan menuju neraka, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Seorang ulama besar penuh berkata, jika perak adalah harganya diam, maka emas adalah harganya berbicara dengan bijaksana. Maka jadilah manusia yang berbicara dengan penuh hikmah, berbicara dengan penuh kasih sayang, dan berbicara karena ingin memberi manfaat bagi sesama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga lisan kita dari perkataan yang buruk, menganugerahi kita kemampuan untuk berkata yang baik-baik, dan menjadikan setiap ucapan kita sebagai amal soleh yang mengalir pahalanya hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Segala kebaikan datangnya dari Allah dan segala kekurangan datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.